Halo Sobat KKS, Newcastle United akhirnya mengangkat trofi lagi setelah 56 tahun puasa gelar. Mereka berhasil menaklukkan Liverpool 2-1 di final EFL Cup, dan ini adalah trofi EFL pertama mereka dalam sejarah klub. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi tim yang dulu hanya dipandang sebelah mata. Tapi, sebenarnya, apa sih yang membuat Newcastle United bisa sampai ke titik ini? Bagaimana sejarah klub ini? Kenapa mereka punya basis supporter yang besar, meskipun bukan tim papan atas? Dan kenapa Saudi Arabia tertarik membeli serta mengembangkan tim ini? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Newcastle United didirikan pada tahun 1892 setelah merger dua klub lokal, Newcastle East End dan Newcastle West End. Sejak saat itu, mereka berkembang menjadi salah satu klub dengan tradisi kuat di Inggris. Walaupun bukan klub yang selalu meraih gelar, Newcastle punya sejarah panjang di kompetisi domestik. Mereka pernah meraih 4 gelar Liga Inggris, serta 6 kali menjuarai FA Cup, dengan yang terakhir pada tahun 1995. Namun, sejak saat itu, prestasi mereka cenderung meredup. Meski tidak setenar klub seperti Manchester United atau Liverpool dalam perolehan trofi, Newcastle memiliki basis supporter yang sangat besar dan loyal. The Toon Army, sebutan untuk fans Newcastle, dikenal sebagai salah satu supporter paling militan di Inggris. Bahkan ketika Newcastle terdegradasi ke divisi Championship pada 2009 dan 2016, stadion mereka tetap penuh, menunjukkan betapa besar kecintaan para penggemar terhadap klub ini. Ada beberapa alasan kenapa Newcastle tetap memiliki banyak fans, meskipun mereka bukan klub papan atas dalam beberapa dekade terakhir. Yang pertama, kota dengan satu klub. Berbeda dengan Manchester atau London yang punya banyak klub besar, Newcastle adalah klub utama di kotanya sendiri. Jadi, warga Newcastle hampir pasti mendukung klub ini. Yang kedua, sejarah klub yang kuat. Newcastle pernah menjadi salah satu klub terbaik Inggris di awal abad ke-20. Meski prestasi mereka menurun, reputasi sebagai klub besar tetap melekat di benak para penggemar. Yang ketiga, gaya main yang atraktif. Newcastle selalu dikenal sebagai tim yang bermain menyerang, bahkan ketika mereka berada di papan bawah. Ini membuat mereka tetap menarik untuk ditonton. Yang keempat, legenda klub yang karismatik. Beberapa pemain besar pernah membela Newcastle, seperti Alan Shearer, Kevin Keegan, dan bahkan Michael Owen. Keberadaan legenda-legenda ini membuat Newcastle tetap relevan dalam dunia sepak bola Inggris. Tapi satu hal yang selalu menjadi masalah Newcastle sebelum diambil alih oleh pemilik baru adalah kurangnya investasi yang serius dalam skuad mereka. Mike Ashley, pemilik sebelumnya, sering dikritik karena lebih fokus pada keuntungan bisnis daripada kejayaan klub. Akibatnya, Newcastle kerap kesulitan bersaing di Premier League dan bahkan beberapa kali terdegradasi. Pada tahun 2021, Newcastle diakuisisi oleh Saudi Public Investment Fund, PIF, sebuah dana investasi milik Arab Saudi. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, tapi juga membawa harapan baru bagi para fans Newcastle. Kenapa Saudi Arabia tertarik membeli klub ini? Yang pertama, harga relatif murah. Dibandingkan dengan klub-klub besar lain di Inggris, harga Newcastle relatif lebih murah untuk dibeli dan dikembangkan. Yang kedua, potensi klub yang besar. Newcastle memiliki basis supporter yang kuat dan stadion besar, St. James Park, yang selalu penuh. Ini adalah aset berharga bagi investor yang ingin membangun klub menjadi lebih besar. Yang ketiga, branding dan soft power. Seperti yang dilakukan UEA dengan Manchester City dan Qatar dengan PSG, Arab Saudi ingin meningkatkan citra negara mereka melalui sepak bola. Namun, berbeda dengan Manchester City yang langsung melakukan belanja besar-besaran setelah diakuisisi Sheikh Mansour, Newcastle mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka tidak langsung membeli pemain bintang secara brutal, melainkan membangun tim dengan strategi yang lebih berkelanjutan. Setelah diambil alih oleh Saudi Arabia, Newcastle langsung menunjukkan peningkatan pesat. Beberapa langkah kunci yang mereka ambil antara lain: merekrut Eddie Howe sebagai pelatih, yang membawa filosofi permainan modern dan disiplin tinggi. Mendatangkan pemain berkualitas seperti Bruno Guimaraes, Kieran Trippier, Alexander Isak, dan Sven Botman. Membangun kembali mentalitas juara yang terbukti dengan lolosnya Newcastle ke Liga Champions musim lalu dan kini berhasil meraih trofi EFL Cup. Semua ini terjadi tanpa harus belanja gila-gilaan seperti Manchester City dulu. Newcastle lebih selektif dalam membeli pemain dan fokus pada membangun skuad yang solid. Banyak yang mulai membandingkan Newcastle dengan klub-klub elit Eropa. Tapi apakah mereka bisa disebut pesaing Real Madrid di Liga Champions? Secara sejarah dan mentalitas juara, tentu Newcastle masih jauh di bawah Real Madrid. Madrid sudah memenangkan 15 gelar Liga Champions, sementara Newcastle baru kembali ke kompetisi ini.
setelah bertahun-tahun absen. Namun, dari segi perkembangan dan potensi, Newcastle bisa menjadi ancaman besar di Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Dengan dana besar dari Arab Saudi, strategi transfer yang cerdas, dan dukungan fans yang luar biasa, Newcastle punya semua modal untuk menjadi kekuatan baru di Eropa. Newcastle United telah bangkit dari keterpurukan dan kini kembali menjadi tim yang diperhitungkan. Mereka baru saja mengakhiri puasa gelar selama 56 tahun dengan memenangkan EFL Cup, dan langkah mereka ke depan semakin menarik untuk diikuti. Dengan kepemilikan baru yang ambisius dan strategi yang cerdas, Newcastle bisa menjadi salah satu tim terbesar di Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Tapi, apakah mereka akan benar-benar bisa menyaingi tim seperti Real Madrid atau Manchester City? Itu masih harus kita lihat. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah Newcastle akan menjadi kekuatan baru di Eropa, atau mereka hanya akan menjadi tim biasa yang sesekali mengejutkan? Mari kita diskusikan di Kisah Kasih Sepak Bola.